Yang terhormat Bapak Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa, yang saya hormati Bapak Sri Wahono selaku pendiri Gumun, Guru Mengajar untuk Nusantara, yang saya hormati Bapak Ibu Instruktur Dikdar 5 Gumun dan Balai Bahasa, yang saya hormati Ibu Hajah Zainab selaku instruktur kelompok Sultan Hasanuddin, yang saya hormati Bapak Ibu peserta presentasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini, Minggu 5 Juli 2020, kita bisa berjumpa lagi secara virtual dalam presentasi kelompok kami. Saya Tri Yuli Setioningrum selaku host dari SMA Negeri 1 Blora, Ibu Woro Argorini dari SMP Negeri 1 Kaligondang Purbalingga selaku presenter, dan Ibu Yayu Siti Hapsoh dari MAN Purwakarta selaku moderator, dan di bawah bimbingan Ibu Hajah Zainab dari SMK Negeri 4 Goa. Tema presentasi pada hari ini adalah media pembelajaran SAC dengan materi label, mapel Bahasa Inggris kelas 9. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Moderator. Kepada Ibu Yayu Siti Hapsoh, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Tri Yuli Setioningrum selaku host. Bapak dan Ibu guru hebat Nusantara, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya selaku moderator membacakan kurikulum PT dari presenter kita. Nama Woro Argorini SPD, tempat tanggal lahir Semarang 15 Februari 1971, pendidikan 1 Stiku Bank Semarang, 2 IKIP PGRI Semarang, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Baiklah, sebelum acara dimulai, kami memohon kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti presentasi untuk tidak mengaktifkan speaker atau di-unmute dulu selama presentasi berlangsung. Setelah presentasi selesai, kami membuka 2 sesi pertanyaan di mana masing-masing sesi diajukan untuk 3 penanya. Pertanyaan boleh diajukan secara langsung atau ditulis via chat. Kami persilahkan kepada Ibu Woro Argorini untuk mempresentasikan materi pelajaran bahasa Inggris kelas 9 tentang label teks. Kepada Ibu Woro, disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Instruktur yang hadir pada room ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang ikut bergabung dalam kegiatan pagi hari ini juga. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, materi saya pada pagi hari ini adalah label text. Materi ini adalah materi untuk kelas 9 pelajaran bahasa Inggris. Materi pagi hari ini Food and Medicine Label. Untuk tujuan pembelajarannya adalah untuk mengidentifikasi informasi yang ada dalam label obat dan tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur perasaan sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk fungsi sosial dari teks ini adalah untuk memilih obat, makanan, peminuman yang sehat dan aman, serta menghindari efek negatif dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sementara apakah itu label? Label is an information contained in outer packaging of a product or goods. Label adalah informasi yang ada dalam kemasan produk-produk tertentu. Lalu, apakah tujuan dari tag itu? The purpose of the tag is to give detailed information about a product atau memberikan informasi rinci mengenai produk-produk tertentu. Dalam kemasan produk atau label biasanya memberikan beberapa informasi sebagai berikut. 1. Nama dari produk, name of the product. 2. Content atau amount, yaitu merupakan isi atau jumlah. 3. Description atau merupakan penjelasan seputar produk.
Yang keempat adalah ingredient atau komposisi. Dan yang kelima adalah nutrition fact atau informasi gizi. Nah, use atau kegunaan atau indikasi. 7. Direction to use and dosage atau cara menggunakan dan dosisnya. 8. Direction to store atau petunjuk penyimpanan. 9. Expiration date atau tanggal kedaluarsa. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan saya berikan contoh dari keterangan 9 poin tadi. Yang pertama adalah nama dari produk, nama untuk produk. Produk yang saya pilih di sini namanya adalah Pyramid. Oke. Selanjutnya contoh deskripsi di sini ada dalam kotak merah. Dalam tulisannya Diet Iced Tea Mix. Dari judul itu bisa kita lihat deskripsi dari kotak itu, yaitu minuman untuk diet bisa dipakai dengan meminumnya dengan es atau bisa dikombinasikan dengan tea. Untuk konten atau omongan di sini adalah jumlah, jadi jumlah isi dari kemasan itu ada berapa gram atau berapa liter. Selanjutnya nutrition fact. Yang dimaksud dengan nutrition fact adalah nilai gizi yang ada pada minuman tersebut. Biasanya disebutkan ada kandungan vitamin. Contohnya ada vitamin A, vitamin B sekian persen atau vitamin C. Atau gulanya, kandungan gula pada minuman itu berapa persen. Kemudian juga kandungan garam atau yang lainnya. Untuk ingredient di sini adalah bahan-bahan pembuat dari produk minuman tersebut. Karena ini adalah pyramid, maka bisa dipastikan bahwa bahan dasarnya adalah lemon atau jeruk. Direction to use adalah petunjuk penggunaan. Dalam direction to use di sini disebutkan petunjuk penggunaannya. Selanjutnya saya beri contoh kemasan dari obat. Untuk nama produk di sini dalam kotak merah yaitu milk calcium. Sementara untuk deskripsi dari obat tersebut adalah dietary supplement. Jadi obat ini adalah merupakan suplemen untuk diet. Konten di situ tertulis 600 mg. Jadi kemasannya dalam kemasannya di situ ada 600 mg. Dalam 600 mg itu ada 100 soft gel. Kemudian ada direction to use and dosage. Di sini ada tulisan daily value has not been established. Bahwa petunjuk di sini bahwa untuk harian adalah tidak direkomendasi. Baiklah, sekarang menuju bagian evaluasi. Dalam bagian evaluasi ini saya mencantumkan 5 soal, di mana setiap soal mempunyai poin 20, sehingga bila kita menjawab benar maka poinnya 100. Pertanyaan pertama,
What is the writer purpose to write the text? Karena tag label ini tujuan informasinya adalah memberikan detail informasi dari produk, maka saya pilih yang A. Nomor 2, what is the biggest part of the product? Kita melihat pada bagian tabel produk itu, pada bagian nilai gizi, di situ nilai bagian yang terbanyak pada produk itu adalah sodium, karena di situ ada 700 mg yaitu 30%. Jadi saya pilih yang B. Selanjutnya soal nomor 3, the customer need to put the product in bla 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 to store it well. Karena produk ini adalah produk makanan, maka kita rekomendasikan bahwa produk ini harus disimpan pada suhu yang dingin agar teksturnya tidak rusak. Maka saya pilih jawaban yang A. Nomor 4, the text mainly give information about. Jawabnya sama seperti nomor 1 tadi, maka saya pilih C. Nomor terakhir, how does the user use the product? Maka kita lihat label produk ini, di situ ada tulisan injection. Maka bisa dipastikan bahwa produk ini penggunaannya adalah menggunakan suntikan. Maka saya pilih C. Baiklah, jadi total skornya adalah 100. Demikianlah evaluasinya. Kemudian bagian developer, di sini berisikan judul dari aplikasi pembelajaran berbasis Android SAC, yaitu label text, kemudian pembuat, serta nomor WA si pembuat. Mungkin barangkali ada kritik, saran, atau masukan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, dan waktu saya serahkan kepada moderator. Demikianlah paparan mengenai label teks yang sudah dipaparkan secara rinci oleh Bu Woro, yang ternyata materi ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana bisa mengantarkan kita untuk bijak dalam memilih sebuah produk. Baiklah, ada pertanyaan Ibu. Ini pertanyaan pertama dari chat ini. Mohon diuraikan kembali mengenai langkah-langkah dalam melihat kemasan di sebuah produk atau label. Itu pertanyaannya. Silahkan Ibu Woro untuk dijawab. Baik, di sini ada beberapa tips untuk melihat kalau kita akan membeli produk. Ya, di sini ada beberapa tips. Yang pertama adalah cek kemasan dalam kondisi yang baik. Jadi jangan sampai ada kemasan yang rusak, karena tentu saja kalau kemasan sudah rusak, barang pun pasti yang ada di dalamnya pasti sudah tidak baik. Kemudian yang kedua, baca informasi produk pada label. Untuk informasi pada label, seperti yang tadi sudah dijelaskan, tentu kita akan bisa melihat deskripsi produk itu, ya, deskripsi produknya, kemudian bahan-bahannya, komposisinya apa saja. Kemudian ada informasi gizi, di situ perlu kita lihat juga ada informasi gizinya, mengandung vitamin apa, kemudian juga apakah mengandung serat yang tinggi atau mengandung gula yang tinggi ataukah rendah, begitu. Kemudian juga kegunaannya atau indikasinya. Setelah itu bisa kita lihat lagi cara penggunaannya. Kemudian juga jangan lupa juga
cara penyimpanan, karena ini sangat penting. Jadi supaya kondisi produk itu tetap baik, Pak, cara menyimpannya kita harus dipahami. Tentu ada keterangan dalam label itu. Kemudian juga yang paling penting adalah tanggal kedaluarsa. Nah, itu yang jangan sampai kita membeli produk dengan makanan yang sudah kedaluarsa. Kemudian juga pastikan memiliki izin edar, karena dengan adanya izin edar berarti barang itu sudah aman atau layak diproduksi. Saya kira begitu jawaban saya, Ibu Yayu. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Bapak Permadi. Beliau bertanya mengenai perbedaan antara brand, logo, dan merek. Kemudian berikutnya minta dijelaskan kembali perbedaan antara konten atau isi dengan ingredient. Demikian pertanyaannya Ibu, dipersilahkan. Untuk pertanyaan Bapak Permadi akan saya jawab. Baiklah, yang dimaksud dengan merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan, baik berupa logo, cap atau kemasan, untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang atau penjual atau kelompok tertentu. Kemudian maksudnya brand adalah image atau citra ataupun persepsi seseorang atau konsumen terhadap suatu produk, dan ini adalah kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang-orang bayangkan saat mendengar produk atau nama perusahaan disebutkan. Sementara untuk logo adalah suatu gambar atau sketsa dengan arti tertentu, biasanya untuk mewakili lambang daerah atau organisasi atau produk-produk tertentu. Sehingga jika kita melihat sebuah logo, maka kita bisa langsung mengidentifikasi itu adalah merupakan lambang organisasi apa atau merupakan lambang dari produk apa. Demikian jawaban saya. Mungkin demikian kepada moderator. Bapak dan Ibu, demikianlah tadi presentasi dari Ibu Woro Argorini mengenai label teks. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Silakan Ibu Triyuli Setioningrum. Baik Bapak Ibu peserta presentasi pada hari ini, demikianlah presentasi aplikasi pembelajaran berbasis Android dengan tema label text untuk bahasa Inggris SMP kelas 9 yang disampaikan oleh Ibu Woro Argorini dari SMP Negeri 1 Kaligondang, Purbalingga, Jawa Tengah. Saya selaku host mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.